Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi, bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihan-Nya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama, karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat.
Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, Nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat
tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu ini. Saya percaya kita semua sehat. Kita masuk di bulan yang terakhir dari tahun 2021 ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kita sampai hari ini. Mari kita bersyukur buat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini dengan tidak kurang satu apapun. Kami masuk di penghujung tahun bulan terakhir dari tahun 2021 ini Tuhan. Kami ingat kebaikan-Mu, kami ingat kesetiaan-Mu, kami ingat pemeliharaanmu sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu dengan nyanyian syukur kami buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau amat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Mari sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari musik menyembah Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Engkau baik, terlalu baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan. Kami terus naikkan syukur kami buat Tuhan. Kami angkat tangan kami bagimu ya Tuhan. Tanda kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau penolong kami Tuhan. Haleluya. Engkau pengharapan kami. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan dan kita bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti penolong kami Tuhan, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Tuhan. Syarana maya dalam masyakata karalabo. Syarala maralaba shiralaba shandaralabo. Haleluya. Haleluya. Janganaralaba ya rabashi. Terima kasih Tuhan, bersyukur Kau layak Tuhan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Yesus satu-satunya Tuhan, Allah yang kami percaya, Allah kekuatan kami, pengharapan kami, pertolongan kami, keselamatan kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tangan menyembah Tuhan. Mari berikan kata-kata ucapan syukur buat Tuhan. Kata-kata kasih kita buat Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan jaga, Tuhan pelihara kita. Terima kasih, sebab Engkau sangat baik, bahwasanya kasih setiamu selama-lamanya. Yesus, ini kami umat-Mu menyembah-Mu. Yesus, pujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik.
Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami angkat tangan, kami nyatakan buat Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Katakan kasih setianya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan memuji-muji nama-Mu yang berkuasa. Nama-Mu dahsyat, ajaib dan perkasa. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari sekali lagi nyanyikan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengasihi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari angkat tangan nyanyikan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya.
Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Yes. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, yes. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari nyanyikan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari nyanyikan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan amin. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus seperti biasanya minggu pertama, Saudara. Dan ini spesial ya. Minggu pertama di bulan Desember ini adalah hal yang luar biasa yang kita akan alami perjamuan kudus di 1 tahun ini Bapak Saudara lewat gereja kita di tempat ini. Tapi sebelumnya mari saya mau ajak Bapak Saudara kita ingat kebaikan Tuhan. Ya. Tuhan sudah pelihara dan menuntun saudara dan saya sampai di sini. Setuju katakan amin. Haleluya. Kami percaya dan kami terus bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab apa yang Engkau buat di dalam hidup kami sungguh luar biasa baiknya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu. Roh Kudus mari pimpin kami, tuntun tolong kami Roh Kudus. Supaya apa yang Engkau berikan buat kami hari ini menjadi pegangan bagi hidup kami, petunjuk bagi kami. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Amin ya Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Mari angkat tangan sama-sama kepada Tuhan. Ku
kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, ya Tuhan, ya Tuhan, atas kasih setiamu. Mari kita buka tangan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Naikkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Kata-kata pujian dan terima kasih kepada Tuhan. Sebab 1 tahun ini, hari lepas hari, minggu ke minggu, selama 2021 tahun ini, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, memelihara dengan kasih setia dan kebaikannya buat kita. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami, buat suami, istri, anak-anak, buat keluarga besar, pekerjaan, usaha, pelayanan, kehidupan sehari-hari. Engkau pelihara kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik Bapa. Bapa Sorgawi, biarlah Tuhan hari ini waktu kami masuk di dalam perjamuan kudus di bulan yang terakhir ini Tuhan, mari berkati kami dengan tubuh dan darah-Mu, berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami buka hati kami hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu sebelum kami ambil bahagian di dalam perjamuan kudus hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dan Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Haleluya. Sama-sama mari kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus di hari Minggu yang pertama di bulan yang terakhir tahun 2021, mari Bapak Ibu Saudara saya ajak kita untuk buka di dalam firman Tuhan di kitab Matius pasal yang ke-12. Matius pasal 12 ayat yang ke-34 ya. Matius pasal 12 ayat 34 berbunyi seperti ini. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus ya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata mulut itu sangat penting. Karena di dalam mulut itu ada lidah, ada gigi, Saudara. Nah, Saudara, lidah itu begitu penting buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, lidah itu dipakai untuk mengunyah makanan, menelan makanan, ya, minum air, Saudara. Dan lidah itu begitu penting buat mulut. Dan dari mulut, Saudara, itu ada perkataan, ya. Lidah itu membuat Saudara bisa berkata-kata. Makanya Tuhan ngomong, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudara, ternyata hubungan antara mulut dan hati itu ada. Hubungannya sangat erat sekali, ya. Nah, ada orang yang hobinya bicara. Ada, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang kemauan atau kerinduannya untuk tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara. Ada juga Saudara. Saya nggak tahu hari ini Bapak Ibu Saudara ini posisinya di mana. Banyak ngomong atau sedikit ngomong atau jarang berbicara. Nah, saya mau ajak Saudara hari ini kita lihat ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang keluar dari mulut, apa yang Saudara perkatakan itu dari hati Saudara dan saya. Kita nggak bisa bilang bahwa itu kebetulan. Banyak orang bilang itu kebetulan ya. Ada orang bilang itu latah, dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomong. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya pernah baca satu artikel Saudara, perkataan antara wanita dan pria itu berbeda ya. Satu hari berkata-kata wanita sekian ya. Lalu pria satu hari berkata-kata sekian Saudara. Nah Saudara, begitu pentingnya perkataan. Dan perkataan itu selalu lahir dari hati.
Tidak ada kebetulan Bapak Saudara. Karena Tuhan menjelaskan demikian. Nah Bapak Saudara, mari kita lihat Yakobus pasal 3 ayat yang ke-10. Yakobus pasal 3, saya baca Bapak Saudara. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Nah dari mulut yang satu. Semua orang punya mulut hanya satu Bapak Ibu Saudara ya. Telinga 2, mulut 1. Wow, tapi kadang-kadang mulut jadi banyak. Telinganya 1, kadang-kadang mulut banyak. Terbalik kadang-kadang ya. Nah, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Nah, saudara, ternyata berkat dan kutuk itu kalau kita tadi pastikan kita percaya bahwa apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Ternyata saudara, dari mulut Alkitab tulis di dalam Yakobus pasal 3 ayat 10 itu bisa keluar berkat, bisa keluar kutuk. Sekarang posisi saudara dan saya di mana? Setiap hari apakah yang keluar dari hati saudara itu berkat? Ataukah yang keluar dari hati saudara itu kutuk? Kalau berkat keluar berarti hati saudara itu penuh dengan berkat Tuhan. Roh Kudus memimpin Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah saudara, banyak orang yang setiap hari kalau dihitung-hitung banyak sekali yang keluar dikutuk saudara. Artinya hatinya itu penuh dengan hal yang tidak baik. Mungkin curiga, mungkin marah, atau mungkin dendam. Sehingga yang keluar itu kutuk. Kita sudah pastikan tadi yang keluar dari mulut, yang kita katakan itu dari hati. Nah mari Bapak Ibu Saudara kita periksa hati saudara. Kalau hari ini banyak yang keluar dari mulut saudara itu kutuk, mari kita periksa. Tapi saya berdoa, biarlah yang keluar dari mulut Bapak Ibu Saudara adalah berkat. Berkat, aku memberkati, ya, aku mengampuni, ya, aku mendoakan. Nah saudara, yang kedua lihat, ya, Matius pasal 12 ayat 37. Matius pasal 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Ternyata Bapak Saudara, dari mulut, dari ucapan ini kita bisa dibenarkan dan kita bisa dihukum saudara. Saudara di pengadilan kalau saudara perhatikan ya, orang-orang yang berperkara di pengadilan itu yang paling penting perkataannya. Apa yang diucapkan itu yang dipegang oleh hakim. Kalau orang itu salah mengucapkan, dia pasti dihukum. Kalau dia benar mengucapkan, saya percaya hakim juga akan pertimbangkan untuk membenarkan dia. Nah, ucapan atau perkataan dari mulut itu selalu keluar dari hati. Saudara, Tuhan rindukan dan mari kita semua rindu supaya apa yang keluar dari ucapan kita ini hal-hal yang benar, saudara. Hari-hari ini kalau saudara perhatikan banyak orang hoax, ya, hoax. Banyak orang sebarkan berita palsu, ya. Itu dari mana? Itu dari hati, saudara. Dia benci, dia dendam. Makanya saudara, hal-hal yang tidak baik diucapkan, ya, sehingga mengalami penghukuman, saudara. Dan saya percaya kebenaran yang ada di Alkitab ini, kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, itulah yang kita ucapkan. Setuju katakan yes, yang mau lambaikan tangan. Haleluya, saya berdoa, kita semua berdoa, biarlah Tuhan Tuhan, apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan ini, hanya hal-hal yang keluar dari perkataan-perkataan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Jujur, kita jujur tuh saudara, berkata-kata jujur, berkata-kata baik, berkata-kata membangun, berkata-kata mengangkat kembali, mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, itu yang kedua, yang keluar dari mulut. Lalu yang ketiga, yang keluar dari mulut, Amsal 18 ayat 21. Lihat dengan saya, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Wow. Hidup dan mati ternyata tidak dikuasai oleh uang. Tidak dikuasai oleh kekayaan. Tidak dikuasai oleh mobil. Tidak dikuasai oleh harta benda. Hidup dan mati Bapak Ibu Saudara dikuasai oleh lidah. Oleh perkataan. Apa yang saudara gemakan setiap hari? Mengeluhkah? Menggerutukah? Atau perkataan-perkataan yang tidak baik saudara? Saudara, itu akan menentukan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Setuju katakan yes. Mari saudara,
kita perkatakan kehidupan tiap hari. Perkatakan firman tiap hari. Perkatakan hal-hal yang menyenangkan. Perkatakan hal yang kudus. Perkatakan hal-hal yang suci, yang sedap didengar. Perkatakan hal yang membangun, saudara. Itu namanya saudara sedang menggemakan kehidupan. Alkitab tulis siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup saudara, masa depan saudara dan saya tidak tergantung dari orang lain. Tidak tergantung dari uang, tidak tergantung dari kekayaan, tidak tergantung dari saudara punya kehebatan di perusahaan kah, atau saudara punya keahlian di studi, ya titel begitu banyak. Enggak saudara. Hidup dan mati Bapak Ibu Saudara, Alkitab tulis dalam Amsal 18 ayat 21, tergantung dari ucapan, tergantung dari perkataan mulut bibir lidah saudara. Maukah hari ini Bapak Ibu Saudara merubah perkataan, memperbaiki ucapankah hari ini? Alkitab tulis ada berkat dan kutuk dari mulut bibir lidah ini. Alkitab juga tulis bisa dibenarkan dan bisa dihukum saudara. Lalu Alkitab lagi tulis yang ketiga, kehidupan dan kematian. Ada saudara melalui mulut bibir lidah. Hari ini mari kita pilih berkat. Amin. Kita pilih dibenarkan, kebenaran kita pilih. Lalu yang ketiga kita pilih kehidupan. Haleluya. Seperti Musa berkata kepada orang Israel. Seperti Yosua berkata kepada orang Israel. Pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup, engkau dan keluargamu hidup. Setuju katakan amin saudara. Nah pertanyaannya buat saudara dan saya. Bagaimana kita bisa menguasai ini? Mari kita buka di dalam Amsal 4 ayat 23. Bagaimana kita bisa menguasai lidah kita? Mari lihat ya. Alkitab tulis jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara dan saya mari ambil keputusan untuk jaga hati. Kalau saudara dan saya bisa jaga hati, perkataan kita juga pasti baik saudara. Perkataan kita pasti memenuhi harapan Tuhan. Memenuhi firman yang tadi sudah diberitakan buat kita. Haleluya. Saudara, di hati itu sarang dari semua hal. Ya, sarang dari kebencian, ya, sarang dari kemunafikan, sarang dari hal-hal yang tidak baik saudara. Ada di hati. Dan juga di hati juga ada sarang atau tempat hal-hal yang baik ada di hati saudara. Mari saya berdoa, kita semua berdoa. Biar hati kita jaga dengan baik. Bagaimana caranya? Minta kekuatan Roh Kudus. Selalu bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita bisa jaga hati kita. Kalau kita terus berdoa, dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Kalau terus kita baca Alkitab yang akan menegur kita. Kalau kita banyak memuji Tuhan, ya, bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan sembarangan bergaul saudara. Saya percaya saudara mampu. Bersama dengan Roh Kudus kita bisa jaga hati kita. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Dan perjamuan kudus di tahun ini, di bulan yang terakhir ini, yang ke-12 ini saudara, biarlah menjadi berkat buat saudara dan saya. Kita masuk di tahun yang baru dengan hati yang baru. Setuju katakan amin. Kita masuk di tahun yang baru dengan batin yang baru, perkataan-perkataan yang baru, pikiran yang baru. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur Tuhan. Terima kasih hari ini firman-Mu datang untuk menolong kami. Firman-Mu datang Tuhan hari ini menguduskan kami. Firman-Mu datang Tuhan membuat hati kami kuat untuk melangkah masuk di tahun yang baru. Dan biarlah Tuhan hati yang baru, batin yang baru seperti yang Engkau janjikan Tuhan dalam kitab Yeskel itu Tuhan. Datang kepada kami, keluarga kami. Kami percaya waktu kami memiliki hal-hal yang baik dari Tuhan, maka berkat itu akan datang kepada kami. Terima kasih untuk 1 tahun ini. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan tolong kami. Roh Kudus pimpin kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Masing-masing kita berdoa.
Saya tidak tahu setahun ini mungkin saudara bergumul. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini ada yang sakit kah? Atau hari ini mungkin banyak mengalami kekurangan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Minta kasih karunia anugerah. Minta belas kasihan Tuhan turun atas saudara dan saya. Kalau ada dosa yang belum diakui, mari akui saudara. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah tubuh dan darah Kristus yang Tuhan berikan buat kita semua lewat kayu salib itu memberkati kita hari ini. Dan saya percaya waktu saudara mengambil perjamuan kudus hari ini, menikmati tubuh dan darah Kristus, kesempurnaan Tuhan, kekekalan Tuhan ada dalam diri Bapak Ibu Saudara saya. Mari masing-masing berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berdoa Tuhan, siapakah kami ini? Kami seharusnya binasa Tuhan, tapi karena anugerah kasih karunia-Mu Engkau datang kepada kami, menyelamatkan kami Tuhan. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, melayani bahkan mati di kayu salib buat kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami. Kami akui segala kesalahan-kesalahan dan dosa kami Tuhan. Pelanggaran kejahatan kami akui. Lalu biarlah Bapa, mari pengampunan-Mu turun atas kami, mengampuni kami. Kami mau terima Tuhan akan pengampunan-Mu. Kami masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ulurkan tangan-Mu untuk menolong kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama mari kita katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Dan biarlah perjamuan kudus ini memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau saudara punya anggur, dan roti, mari angkat roti di tangan kanan saudara. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Biarlah dengan iman kita masuk di dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Ini saatnya Tuhan kami mau bersekutu dengan-Mu lewat tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sungguh baik.
betapa Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah memimpin kami selama 1 tahun ini ya Tuhan. Hari lepas hari, minggu demi minggu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka tangan di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kehidupan kekal Engkau siapkan buat kami. Waktu Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau ingat kami Tuhan. Engkau mengangkat kami hidup bersama denganmu ya Tuhan. Menguduskan kami, memberkati kami berlimpah-limpah-limpah. Yang sakit hari ini Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah lemahkan, Tuhan sudah kuatkan yang lemah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau mengangkat kembali yang jatuh ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, ralabaya ralaba. Syakatakar rapatakar bodo-bodo pada bede-bede Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini, kami bawa gembala sidang kami ya Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoraharjo dan Ibu Hermin yang kami kasihi ya Tuhan. Begitu juga Gembala CK4 Bapak Weler Kauntu dan Ibu Molin. Kami juga bawa Tuhan hamba-hambamu di tempat ini, Pak Edi, Ibu Oli, anak-anak dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Gerejamu ini Tuhan, terima kasih. Pemerintahan bangsa kami juga kami berdoa. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Gading Nias juga Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bapak, kami angkat tangan kami. Kalau kami akan masuk di dalam doa puasa raya Tuhan tanggal 1 sampai tanggal 21 Desember ya Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kekuatan buat kami, buat jemaat, buat umat-Mu Tuhan. Yang akan berpuasa, berdoa selama 21 hari ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bahwa persembahan yang akan kami persembahkan Tuhan, persembahan persepuluhan yang akan kami kembalikan milik-Mu, bahagian-Mu Tuhan. Juga dengan persembahan syukur, persembahan umum, persembahan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami, memberkati persembahan yang kami bawa di rumah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah,
melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, indah dengan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara dan kita semua sepanjang hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat sama-sama mari katakan amin. Shalom.